Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas al-majlid at-tasi'u fi bayani alamatus sa'adah was saqawah, yaitu menjelaskan tanda-tanda orang yang bahagia, orang yang sukses, dan tanda-tanda orang yang celaka. Halaman 255 ya. Qala musannif rahimahullah, "Ilam anna alamatus sa'adah ihda asal khoslah." Ketahuilah bahwasanya tanda-tanda bahagia itu ada 11. Jadi kalau kita memiliki tanda ini, maka kita ini sa'adah, bahagia dunia dan akhirat. Ada orang sa'idun fid dunya, ya saqiyun fil akhirah, bahagia di dunia tetapi celaka di akhirat. Kategori yang kedua, orang ada yang saqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah, di dunia celaka, di akhirat bahagia. Yang ketiga, ya saqiyun fid dunya, saqiyun fil akhirah, orang yang sengsara di dunia celaka, di akhirat celaka, sengsara dunia akhirat. Nah, ini belangsak, alhamdulillah. Yang terbaik yang mana? Sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Hari ini kita akan mengkaji apa sih tanda-tanda orang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Ada 11. Ihdahuma ayyakuna zahid fid dunya wa raghiban fil akhirah. Tanda yang pertama orang bahagia adalah memiliki sifat zuhud di dunia dan sangat mengharapkan raghiban fil akhirah, kesuksesan di akhirat, ya malu untuk bahagia di akhirat. Juhudnya di dunia, di akhirat itu sangat serakah untuk akhirat, itu bahagia. Apa maksudnya zuhud? Zuhud itu bukan orang yang tidak memiliki dunia, tetapi dia tidak dimiliki dunia. Dunia dia miliki, tapi ya dunia tidak, dia memiliki dunia tapi dimiliki oleh dunia. Dia memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki ketenaran, tapi dia tidak dimiliki, dikuasai oleh dunia itu, oleh hartanya, oleh jabatannya, oleh ketenarannya, tidak dikuasai. Dia memiliki harta berlimpah, jabatannya tinggi, ya kan, tenar, terkenal, tetapi itu justru menjadi ladang amal akhirat, tidak dikuasai oleh dunianya. Jadi bukan kita nggak boleh kaya, bukan kita nggak boleh punya jabatan, bukan. Kita silakan kaya, silakan punya jabatan, silakan terkenal, tetapi jadi ladang amal untuk akhirat. Jadi juhud di dunia, dunianya juhud, ya. Bagaimana orang-orang ya terpilih itu kan banyak. Misalnya Imam Abu Hanifah itu Pak, hebatnya dia, walaupun dia seorang qadhi, seorang hakim, kalau sekarang mungkin ya orang yang punya jabatan ya, tetapi dia itu ibadahnya 40 tahun tidak pernah tidur malam. Wudu sholat subuhnya itu wudu sholat isya-nya nggak batal. Bayangkan, sholat subuh dia wudunya itu wudu sholat isya, berarti berapa jam tuh? Ya, nah ngapain saja dia? Ya itu zikir, nulis kitab, ya kan, menjawab persoalan umat. Ya selama isya sampai subuh itu manfaatnya luar biasa, dan itu 40 tahun dia lakukan Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis, seorang alim, seorang yang luar biasa. Ya, beliau memiliki kehebatan dalam berbagai masalah. Ya, Ahmad bin Hanbal ini, ya
Memiliki keistimewaan. Jadi semua ulama-ulama itu memiliki keistimewaan, tetapi tidak membuat dia lupa diri. Makanya rogiban fil akhirah, dunianya juhud, akhiratnya maruk. Nah, maruk itu kita kayak serakah gitu. Jadi mengharapkan amat sangat untuk kebahagiaan akhirat. Kenapa? Karena orang yang beriman ini tahu persis dunia ini sesaat, singkat, dan di akhirat itu panjang tanpa akhir. Ya, hidup di dunia ini paling 100 tahun itu jarang ya. Tapi hidup di akhirat berapa lama? Selama-lamanya, bukan 1 juta tahun, bukan 1 miliar tahun, atau 1 triliun tahun, tapi selama-lamanya. Nah, makanya orang yang bahagia itu adalah orang yang juhud terhadap dunia, rakus terhadap akhirat. Bagaimana dia jadikan dari bangun tidurnya sampai tidur kembali itu untuk kebahagiaan selama-lamanya di akhirat. Ini tanda bahagia. Yang pertama, yang kedua, aswasaniyatu ay an takuna himmatu fil ibadah wa tilawatil Quran. Yang kedua, tanda orang yang sa'adah, bahagia adalah himmah. Himmah di dalam ibadah dan selalu membaca Al-Quran. Himmah itu apa ya? Budak ya, budak sangat-sangat dalam kesehariannya itu dijadikan ibadah. Ya, apa maksudnya ibadah itu? Semua yang niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuannya mencari ridha Allah, itu ibadah. Jadi ibadah itu ada mahdhu, ada ghair mahdhu, ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Ya, jadi jangan beranggapan Pak, ibadah itu sholat, puasa, baca Al-Quran, zikir, haji, umroh, memang itu ibadah. Tapi potensi ibadah itu setiap yang kita lakukan, ya apapun itu namanya, bekerja, mencari nafkah, ya kan, berdagang, berniaga, ya, kemudian berbuat baik kepada sesama, ya, kepada tetangga, kepada tamu, mengucapkan salam, yang membuang sampah, nyapu, ngepel, membersihkan rumah, halaman dan sebagainya. Itu potensi ibadah selama tadi 3 persyaratan: niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuannya mencari Allah, berpolitik, berekonomi, berbudaya, berumah tangga, bermasyarakat, itu ibadah selama tadi niatnya. Himmatuhu fil ibadah. Makanya himmahnya di dalam keseharian itu menjadi ibadah. Makan itu ibadah, minum itu ibadah, berpakaian ini ibadah selama NCT tadi, niat, cara, tujuannya. Ya, niatnya karena Allah, dengan makan bisa bertenaga, bisa sholat, bisa zikir, bisa baca Quran. Dengan minum bisa sehat, bisa beribadah, bisa tahajud dan sebagainya. Jadi seluruh aktivitas kesehariannya itu dijadikan ibadah. Itulah orang yang bahagia. Dan tilawatul Quran, selalu membaca Al-Quran. Makanya Rasulullah mengungkapkan, Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran maka akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Jadi satu huruf itu 10 pahala kebaikan. Ya, jangan sampai Quran kita baca ketika malam Jumat doang baca Yasin, ketika bulan Ramadan khatam, tapi di luar itu lupa kita. Jangan ya. Nyasar. Nah, makanya nawwiru buyutakum bi tilawatil Quran was shalah. Terangi rumah-rumah kalian dengan bacaan Quran dan sholat-sholat sunnah. Jadi rumah itu bercahaya kalau rumahnya itu ada Al-Quran yang dibaca dan ada sholat sunnah yang dilaksanakan, tahajud, 2 hajat.
Ya, rumahnya bercahaya, nur, berkah. Makanya kita baca Quran terus menerus, Pak. Jadi kalau sehari tidak baca Quran itu seperti dalam hadis itu rumah kosong. Rumah kosong itu apa maknanya? Maling mudah masuk, motor diambil, TV diambil, handphone diambil. Kenapa? Nggak ada penghuninya. Nah, kalau kita, iman kita, kalau nggak baca Quran dalam sehari, ya seperti rumah kosong. Jadi mesti kita mewajibkan diri baca Al-Quran. Gak usah banyak-banyak lah ya, satu hari 1 juz. Berapa ya? Nah, kalau Imam Syafi'i itu setiap hari Pak, 1 hari khatam Quran. Ramadan 2 kali. Kalau hari-hari biasa tuh Imam Syafi'i khatam Quran setiap hari. Bayangkan 30 juz, 114 surat setiap hari. Padahal beliau sibuk menjawab pertanyaan dari jamaah, dibukukan, menulis kitab Al-Um, Mazhab Syafi'i, ya kan, terkenal kan? Ya kan, mazhab di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, ini Mesir juga tuh umumnya mazhab Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu ya khatam Quran setiap harinya. Ramadan 2 kali khatam Quran. Ya, mungkin kalau sekelas itu mah kita berat lah ya. Paling tidak kita mewajibkan diri. Misalnya 1 hari 1 lembar lah. Nah, kalau ada istilah teman saya itu kacamata. Kacamata itu artinya sebelah kanan dan sebelah kiri minimal kita baca Al-Quran. Ini bukan Quran ya, ini kitab. Kanan kiri. Nah, itu minimal, itu paling males-malesnya kita. Orang yang beriman itu 1 hari kanan dan kiri selembar gitu ya. Itu minimalnya. Apalagi kalau 1 hari 1 juz ya. Tetapi memang harus diingat, la qira'ata illa bitadabbur. Tidak dianggap qiraah tanpa tadabbur. Apa maknanya? Seringkali kita hatam Quran, tapi belum tentu kita hatam terjemahan Al-Quran. Makanya kalau bisa, ini untuk meningkatkan iman kita, Pak, kita ini harus ada Quran terjemah, minimal terjemah Departemen Agama. Kita baca tuh artinya supaya meresap apa yang dimaksud ayat yang kita baca, ya kan? Jadi la qira'ata illa bitadabbur, kata Rasulullah. Tidak dianggap qira'ah bacaan kecuali dengan menghayati bacaan. Bagaimana kita bisa menghayati, memahami kalau kita nggak tahu artinya? Bagaimana tahu artinya? Ya kita baca terjemahannya, ya terjemahan Al-Quran. Kalau Bapak mau ikut, setiap subuh itu kajian tafsir Al-Quran. Senin besok di Kolbun Sali, Selasa di Nur Jihad, Rabu di Kolbun Sali, Kamis di Kolbun Sali. Itu tafsir Al-Quran. Kita baca 1 lembar Al-Quran, kacamata 1 lembar aja. Lalu kita jelasin artinya, ya kita terjemahin, lalu kita jelasin melalui tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Misbah Maquri Shihab, tafsir Muyassar, tafsir Kementerian Agama. Nah itu, jadi ada 5 tafsir kita jelasin, dan itu setiap subuh. Kalau Bapak mau ikut silakan, dari pagi, dari subuh sampai suruh sampai Isra. Itu kajian tafsir. Maksudnya apa? Supaya kita bisa memahami apa yang kita baca itu. Nah, maka kalau itu kita lakukan, Pak, coba rasakan hidup ini, dibahagiakan kita oleh Allah. Yang kedua, yang ketiga, ya cara untuk bahagia, tanda orang bahagia, alamatus sa'adah ayyakuna qalilul qaul bima la yahtaju ilaihi. Mesti bagi orang ingin bahagia itu qalilul qaul, ucapannya sedikit, kecuali ya tapi malah yang ia tidak membutuhkan ucapan. Artinya dalam hadis Nabi itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, maka berkata baik atau diam. Karena yang menyebabkan orang ini yang masuk surga neraka 2 hal, mulut dan kemaluan.
bisa menjaganya surga, tidak bisa menjaganya neraka. Bagaimana caranya? Mulut ini kan posisinya telinga, mata, otak, itu hati. Nah, bagaimana mulut ini berkata setelah kita dengar telinga, kita pikirkan, kita lihat, ya kita renungkan, baru diucapkan. Itulah orang beriman. Makanya dalam Al-Quran itu ada namanya qaulan layyina, qaulan syadida, qaulan baligha, qaulan ma'rufa. Nah, itulah ucapan orang beriman. Ucapannya santun, baik, memuliakan, ya kan? Kemudian memerintahkan kebaikan, ya kan? Seorang anak kepada orang tua, guru kepada murid, murid kepada guru, ustaz kepada jamaah, jamaah kepada ustaz. Semuanya itu diatur oleh Allah. Kenapa kita diharamkan berkata kasar, dusta, ghibah, fitnah, menghina, mengejek? Karena itu ucapan yang menyebabkan tergelincir kita. Nah, kasus yang belum lama viral kan, ya, penceramah yang mengucapkan kalimat titik-titik, ya, bodoh kepada jamaahnya yang sedang jual TS. Iya, apa yang terjadi? Hikmahnya, nah ini netizen kita ini sekarang semakin cerdas ya, di viral di media sosial, kemudian akhirnya banyak orang yang simpati. Nah, itu berkah untuk penjual tes itu, tes ST tadi kan. Oh, banyak yang ngasih uang, ada yang 100 juta, ada yang 50 juta, ada yang 20 juta, ada yang ngasih modal usaha, ada yang ngasih rumah, ada yang ngasih mobil, ada yang ngasih motor, ada yang umroh, ada yang ngasih beasiswa untuk anaknya sekolah. Waduh, masuk, itulah hikmahnya. Apa yang terjadi? Ada pengajian sekarang banyak penjual ST. Pengen kayak dia, itu nggak bisa Pak, nggak direkayasa. Itu namanya rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki nomplok. Yang mungkin karena amalan dia, ternyata tuh penjual ST itu amalannya. Kalau dia tuh jualannya ke setiap pengajian, amalannya adalah dia selalu azan di musola di masjid dekat rumahnya tuh, gak jauh rumahnya di masjidnya. Orangnya baik. Nah, itulah mungkin Allah karuniakan rezeki min haitsu la yahtasib. Ya, lalu sabar ya dari hinaannya mungkin karena bercandanya. Tapi kan itu udah keterlaluan bercanda. Allah. Nah, kembali lagi. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang berkata baik atau diam. Diam itu emas, berkata baik itu mutiara. Nah, makanya tadi qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan baligha. Yang keempat, warabi'atu ayyakuna muhafizan ala salawatil khamsi. Ciri orang bahagia yang keempat adalah menjaga sholat 5 waktu. Pasti itu, karena sholat itu tiang agama. Karena sholat itu awal nanti dihisab. Kalau sholat itu diterima, seluruh amal ibadah kita diterima. Awwalu ma yuhasabu as-sholat. Kalau sholat kita ditolak, seluruh amal kita ditolak. Makanya jaga sholat. Jaga sholat. Muhafazun ala salatul khamsi, menjaga salat itu bagaimana? Kita lakukan salat di awal waktu. Kita lakukan salat berjamaah. Kita lakukan salat di masjid. Awal waktu berjamaah masjid. Lalu kita tambah lagi dengan khusyuk, dengan tuma'ninah. Kita hadirkan hati dalam salat. Jadi orang yang bisa menjaga salatnya pasti dibahagiakan oleh Allah. Sa'adah di dunia dan sa'adah fil akhirah. Wal khamisatu, yang kelima, ayyakuna wara'an fima qalla aw kasur minal haram wa subhat. Yang kelima, orang yang bahagia itu wara'. Maksudnya dia hati-hati. Jangankan yang banyak, qalla aw kasur, sedikit atau banyak, dari yang haram dan yang subhat. Hati-hati
dari yang haram yang subhat. Nah, ini kan kita nih kadang-kadang nih, mungkin kalau yang haram insya Allah lah kita akan jauhi. Tapi yang subhat ini, nah, seringkali nih, ya kita ini jatuh ke yang subhat. Padahal dalam hadis Arba'in misalnya Rasulullah SAW mengungkapkan subhat ini kalau kita jatuh ke subhat itu bisa jatuh ke haram. Apa subhat? Contoh subhat. Subhat itu begini, misalnya kita lagi jalan dari rumah ke masjid, lalu di tengah jalan ada duit, kita ambil tuh duit, ya, namanya duit di jalan kan ya. Lalu kita makan, kasih anak, kasih istri. Kenapa? 50.000, lumayan kan ya, dapat sembako. Itu subhat Pak. Halalnya, haramnya nggak jelas. Hati-hati. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Caranya ada dua. Pertama,